Kelihatan nggak slide-nya teman-teman? Aman Kak, kelihatan. Oke, jadi mungkin gambaran dari UTS Hidromet itu kalau di angkatan 55 kita tuh isai. Contohnya kayak gini. Ini stop share. Contohnya kayak gini. Ini emang soalnya sih, soal UTS. Ini tahun gua tahun 55, tapi kalau tahun di 56 tuh kalau nggak salah klien ganda. Cuma ini relatif easy sih. Ya easy karena kita ini sih ya kebantu karena online juga. Jadi ya tetap ada ya gitu-gituannya lah. Tapi karena menurutku masih bisa dipelajarin semua di slide, minimal yaitu bisa tergolong tidak terlalu sulit. Itu untuk untuk UTS. Kalau di 56 aku kurang tahu untuk soalnya kayak gimana, isinya apa aja, cuma tetap dua bagiannya Prof Daniel sama bagiannya Pak Putu. Itu nanti terpisah, jadi teman-teman bisa mempelajarinya secara terpisah gitu. Kemudian untuk hidromet ini teman-teman yang susah itu di bagian apa? Misal pemahamannya kah atau cara menghitungnya gitu? Biar kita lebih fokus gitu untuk mempelajari. Teman-teman, gimana nih? Susah yang mana? Susah semua. Gue juga ada ini sih, kayak rangkuman gitu, tapi ini dari kakak abang gitu. Sama aja, ini narasi dari PPT, nanti gue kirimin deh. Sekarang di grup Pemtrop kali ya. Boleh sekalian gimana? Mau bahas satu persatu per bab? Gitu aja. Punten Kak, tapi kayaknya yang agak kurang paham itu di bagian rumus sama hitung-hitungan sih Kak. Oke. Termasuk yang kata Niko nih studi kasus waktu itu tuh. Siapa tuh yang mau ngomong? Mangga. Pas di studi kasus, gimana nih? Maksudnya studi kasus apa? Iya Kak, jadi kalau misalkan dikasih soal studi kasus kayak soal cerita gitu kan yang agak lumayan bingung juga gitu Kak buat nyelesain masalahnya. Kalau misalkan rumus kan udah pasti gitu, tapi kalau studi kasus itu kayak kita diarahin dulu buat apa ya, dimana kalau misalkan buat suruh ngisi itu lumayan agak susah sih Kak, kayak soal cerita gitu. Oke. Pernah nggak dosen ngasih soal gitu-gitu? Belum pernah? Nah, Atau Kak, ada di slide 61 kalau nggak salah Kak. slide berapa? 61. Oh ini ya? Iya Kak. Oke. Gue baca dulu ya, bentar. Jadi teman-teman harus paham dulu. Nih, kalau soal kayak gini, berarti ini di bab tentang awan. Bab awan ini pernah teman-teman pelajari waktu meteo. Jadi kalau soalnya lebih paham catatan yang meteo, bisa ambil aja di meteo gitu. Nah, pembentukan awan ini kan ada banyak ya step-stepnya. Yang pertama adanya inti kondensasi, terus kemudian dari inti kondensasi itu membentuk butir-butir air yang mengumpul begitu. Terus satu sama lain dia akan bertumbuk ini
pertumbukan awan yang di sini. Kemudian nanti semakin lama semakin besar dan semakin jenuh. Nah, nanti pas jenuh ini dia akan menjadi hujan. Kalau di soalnya kita analisis satu-satu. Nah, kayak gini tumbukannya. Jadi dia akan menumbuk, nanti dia akan semakin besar rata-rata, bukan rata-rata jari-jari awannya. Bentar ya. Efisiensi tumbukannya 0,8 butir awan yang berjari-jari, R-nya 100 meter, biasakan untuk diubah menjadi meter dulu. Berarti 10 pangkat min 4. Kan ya? Ya. Kemudian dari puncak awan cumulus yang tebalnya 3 km. Oke, dia tebalnya atau bisa dibilang tebalnya 3 km. Berarti 3 kali 10 pangkat 3. Berapakah ukuran butir awan tersebut ketika mencapai dasar awan yang memiliki kadar air rata-rata rho-nya 3,5 gram per meter pangkat 3. Kecepatannya 0,8. Belum mengawali perlawanan arus atas. Ini kecepatan ke bawah. Kecepatan ke atasnya adalah 3,5 meter. Soal jarak butir awan yang bermula dari sini. Ini beda lagi. Beda lagi. Kita hitung dulu ntar. RH-nya 60, P-nya 278. Oke. Mari kita lihat apa yang diminta sama dia. Berapakah ukuran akhir butir awan? Berarti dia ada kaitannya sama berarti bisa pakai ini ukuran butir awan. Bisa pakai ini teman-teman, ukuran butir awan. Kemudian jarak.
bisa pakai rumus efisiensi. Ya, oke. Yang pertama dulu deh. Kita lihat rumus pertumbuhan ukuran. Jadi ini pakai ini ya, yang kotak itu. Sebentar. Jadi yang soal pertama itu kita disuruh buat mencari jarak ukuran. Yang kedua kita disuruh mencari jarak. Dari rumus yang ini, teman-teman, anot. Rumus yang ini nih, kita bisa dapetin satu-satu. Yang pertama adalah, tulis saja dulu dr per dz sama dengan efisiensi dikali dengan kandungan air awan per 4 kali rapat air. Halo? Kenapa? Coret-coretan nggak kelihatan, Mbak. Oh, oke. Nah ya caranya biar kelihatan. Agak susah nih kalau. Oke, let's try lah. Oke, jadi dari rumus ini ya teman-teman. Rumus ini nanti kita jabarin satu-satu mana yang E, mana yang M, dan sebagainya. Kak, punten. Ya. Kayaknya slide-nya masih di soal tadi, Kak. Iya. Iya. Sorry. Gue Tadi di screen aja kalau nggak, Kak. Atau udah, ya. Kayak gini kelihatan nggak? Aman, Kak, kelihatan. Oke, jadi kan ada 2 soal kan, teman-teman yang tadi. Ada 2 soal. Mana ya tadi Allah? Ada 2 soal nih. Ini soal yang ini. Soal yang ini tuh disuruh untuk mencari ukuran. Terus yang kedua itu disuruh untuk mencari jarak. Nah, kalau yang ukuran, kita bisa pakai rumus yang ukuran tadi, dr per dz. Yang ini. dr per dz ini. Ini. Kemudian, draw ini deh. Ya. Kemudian untuk yang jarak itu bisa pakai yang efisiensi. Nah, nanti tergantung efisiensi ini penggabungan atau pertumbukan. Nanti kita coba breakdown lagi soal satu persatu. Nah, kita sekarang fokus dulu ke yang soal pertama. Soal pertama kan rumusnya kan gini ya. Sorry kalau tulisannya jelek ya. dr bisa teks saja. dr kemudian z dr per dz gue nyari mouse dulu ya, bentar.
Welcome back. Jadi ini kan kita DR per DZ sama dengan itu ada efisiensi dikali dengan M per 4 kali rho L kan. Rho L itu dia kan kerapatan air. L itu ya dia jenisnya lah. Nah, langsung aja. Kita bisa langsung ambil aja kan semuanya ada tuh kayaknya. E-nya berapa? Tuh. E-nya itu ada efisiensi 0,8. DR per DZ. E-nya 0,8. E-nya 0,8. Kemudian dikali dengan M-nya. M-nya tadi apa? Lupa aja. M-nya itu adalah kandungan air awan. Kandungan air awan kan udah ada juga ternyata. Dia itu kandungan airnya adalah 3,5. Pas banget. Udah sesuai dengan SI, jadi nggak usah diubah. Kali 3,5. Tuh, bisa kelihatan ya. Dibagi dengan 4 kali rho. Rho-nya adalah nah ini sorry. Kerapatan air itu dia bisa pakai ini 4 kerapatan air di sini itu adalah ini 0,8. Bukan. Kadar air, kerapatan air beda. Kerapatan air bisa pakai ini nggak sih? Kerapatan air biasa 1. Ya kan kerapatan air itu kan 1 gram per meter kubik kalau nggak salah. Biasanya kalau nggak ada aturan kayak gitu, nggak ada diketahui di soal, biasanya pakai yang default. Ya. Iya anjir. Rumah. Mending DR. Rho air berapa? Ada yang tahu? Rho air mah 1. 1 kan? 1 gram per. Tapi harus dibuat mili per milimeter meter kubik. Jadi sering ini ya. Catat nama Payon ya. Cepat balasnya ya. Mending gue tulis di sini deh, susah. Yes, sorry ya. 0,8, M-nya adalah 3,5. Terus kemudian 4 dikali rho airnya itu 1. 1 itu baru 1 gram, kan dia 1 gram per sentimeter pangkat 3. Tapi dia harus diubah menjadi 1 gram per milimeter pangkat, diubah menjadi gram per milimeter. Pokoknya dia harus satuannya sama lah dengan rata-rata kadar air ini. Nanti biar bisa dicoret gitu. Paham kan? Emang kelihatan ya? Betul. Kelihatan gue. Oke. Hasilnya kalkulatorin coba 1 senti ke atas 10 pangkat 6, berarti 1 pangkat 6, 1 pangkat 6. Mulai langsung keluar. Gimana caranya menulis ya? Aku izin waktunya buat nulis di kertas ya, nanti biar difotoin gitu, biar enak ya guys. Jadi intinya adalah kita perlu rumus yang ini.
Ternyata kita pakainya rumus yang ini. Nah, cuma kita nggak punya kerapatan air. Nah, kerapatan air di sini kita pakai yang kerapatan air biasa yang kita ketahui, yaitu rho-nya adalah 1 gram per cm pangkat 3. Nah, itu perlu diubah menjadi gram per meter pangkat 3. Nah, itu perlu diubah dulu. Biar apa? Biar sama dengan satuan si M-nya. M-nya itu loh kandungan awan air. Kandungan air awan. Oke. Jadi, jika diketahui E-nya tadi adalah 0,8. Terus M-nya itu adalah 3,5 ya. Tiga koma lima gram per meter pangkat 3. Terus kemudian rho-nya itu adalah 1 gram per sentimeter pangkat 3, tapi itu dia diubah menjadi gram per meter pangkat 3. Caranya gimana? Ya pakai kalkulator aja kalau teman-teman susah. Ya nanti kalau nggak ada kalkulator, teman-teman buat inilah, bisa lah konversi satuan sendiri. Dia jadinya 10 pangkat 6 kalau nggak salah. Dia kan naiknya 2 ya, kalau sentimeter ke meter. Naiknya 2. Kan kalau di bawah dia minus. Kan dia per, jadi ke atas, jadi kayak gitu. Jadi gram per meter pangkat 3. Udah semua, sebenarnya udah dapat semua nih. Nah, tapi di sini kita punya informasi kecepatan dan juga arus perlawanan. Nah, itu tetap kita masukkan. Masukinnya ke dalam rumus yang atasnya ternyata. Yang ini. Jadi nggak cukup doang yang ini, tapi perlu ini juga. Karena kita dapat informasi itu. Dapat informasi si U sama WU itu. Gitu ya. U itu adalah kecepatan jatuh butir. Ada. Sedangkan W itu adalah kecepatan angin ke atas atau arus ke atas. Ada juga kan. Nah, U itu adalah... Nah, cara mendapatkan rumus ini gimana, Kak? Hafalin. Mau nggak mau kalau sekarang. Nggak ada pilihan lain. Gitu. U itu adalah kecepatan jatuh 0,8 meter per second. Kemudian untuk V-nya itu adalah, atau W-nya, itu adalah 3,5 meter per second. Yang ditanya itu adalah R-nya. Nah, informasi di Z. Z itu adalah 100 mikrometer. Nah, itu diubah menjadi... Halo? Punten, Kak. Ya, ini annotate-nya nggak jalan ya, Kak? Atau memang nggak gitu, Kak? Nggak jalan. Oh, oke. Untuk ininya. Nanti aku fotoin deh soalnya. Ya. Langsung kirim ke grup Imtrop ya. Oke, Kak. Ini biar diketahui sama ditanyanya selesai dulu. 100 mikrometer dijadiin meter berarti 10 pangkat min 6 dikurangi 2, 10 pangkat min 4. Bentar. Standby di grup Imtrop. Anak Imtrop. Itu di grup Improv udah ada ya. Nah, itu untuk diketahui dan sebagainya. Habis itu kita barulah rumusnya gimana? Jawab. Rumusnya itu kan DR per DZ yang tadi. Gimana? DR per DZ sama dengan efisiensi dikali kandungan air dalam awan per 4 kali rho dikali U, ya kan, per kurangi. Udah, ini tinggal teman-teman isi aja. 0,8 dikali 3,5, 4 kali 10 pangkat 6, U-nya 0,8, 3,5 dikurangi 0,8. Teman silakan diistilah. Oh ya, jangan lupa DZ-nya udah ada deh. Dia Z-nya itu, karena dia satu doang ya. Dia ibaratnya, kalau DZ kan perbedaan ya dia itu. Dia itu sampai
dasar awan. Berarti dia benar-benar tebal. D itu bukan ini ya, saya. Bukan jari-jari ya, sorry. Salah baca. Dia itu 3 kilometer yang tadi. Z itu 3 kilometer harusnya. 3 kilometer. Jadi Z-nya itu, sorry, salah yang tadi. Z-nya itu 3 kilometer sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 meter. Ini dia DR karena tebal, jadi dari puncak ke dasar awan kita anggapnya 3 kilometer, itu berarti 3 kali 10 pangkat 3. Kemudian 0,8, ini silakan diisi teman-teman ya, pakai kalkulator, nggak apa-apa kalau sekarang, tapi kan kalau nanti nggak bisa ya. Tapi BTW pakai laptop apa? Online kita kan. Oh, bisa sih. Orang yang ngawas juga gue. Kali 4 kali 10 pangkat 4, 0,7 ini semua. Kan 0,8 dikali 3,5 bagi 4, 0,7. Terus ini 35,8. Bentar deh. Salah ya ini gua. Oh, R ini ukuran butir awan. Ini jangan lupa dikaliin dulu. Iya. Dia berarti yang tadi R-nya itu 100 pangkat 4, ya kan? 10 pangkat 4. 10 pangkat 4. Kecil banget berarti ya? Nggak usah dikurangi juga nggak masalah sih. Tapi nanti nggak presisi. Nggak bisa dong. Dia kan U-nya, jangan begini. 2,5 dikurangi dalam kurung 0,0000008. Sama aja, nggak akan berbeda jauh. Jadi anggap aja kalau semuanya itu 3,5 deh, karena ini kan isai. Jadi kalau jawabannya agak merepet, nggak masalah. 0,7 per 10 pangkat 6 dikali 0,8 10 pangkat 4 per 3,5. Nggak apa. Ini kayak bisa dianggap asumsi deh gitu. Bentar. Oke. R-nya tinggal di ini. Dikali aja. Berapa nih? 3,5 dibagi 0,7. Nanti gue jelasin ya kalau udah selesai. Ini 5, ini 1. Ini naik ke atas jadi 10 pangkat 4, ini 0,8. 0,8 dikali 10 pangkat min 10 bagi 5. DR itu jadinya 0,8. Ini naik nggak perlu ini 10 pangkat min 7 jadi 8 berapa tuh? 5 sorry. 0,8 dikali 3 dibagi 5. 0,48 kali 10 pangkat min 7 meter. DR kan ukuran. Akhir meter. Bentar, kita dulu. Oke, sekarang bahas soalnya di grup Bentrop ini ya. Kelihatan nggak sekarang hasil foto-fotoan gue? Aman, Kak. Yang ini, yang di grup Bentrop, kelihatan? Yang ini sekarang. Sekarang itu foto catatan, foto tulisan tangan gue. Iya, ada, Kak. Ya. Oke, jadi kita bahas.
tadi kita tuh punya semua komponen untuk menentukan ukuran butir awan. Ukuran akhir butir awan ya. Nah, ini ukuran akhir butir awan R. Nah, kita pakainya rumus yang ini. Pakai rumus yang itu ya. Nah, terus setelah rumus itu kita dapat, kita breakdown dulu satu-satu. Kita breakdown dulu. Oh, ini efisiensinya berapa? Kandungan air dalam awannya berapa M. Terus row-nya kalau nggak ada pakai yang ini ya. Tadi ingat satu. Mana tadi? Oh my God. Pakai yang satu. Pakai satu ini. Terus nanti dikonversi menjadi gram per meter pangkat 3 biar sama dengan kandungan awan. Oke. Nanti kalau gue salah ngitung ya mohon maaf ya. Agak cepat soalnya tadi. Terus kita punya kecepatan juga, kecepatan jatuh 0,8 dan kecepatan arus ke atas itu adalah 3,5. Karena kita harus pakai rumus yang ada komponen tersebut. Kalau nggak ada, bisa diasumsikan dia nggak ada. Cukup pakai sampai ini aja. Nggak ada. Cukup sampai ini aja. Terus ya udah masukin aja rumus-rumusnya. Kan rumusnya jangan lupa kita punya informasi R sama Z. R itu adalah ukuran dasar awan, ukuran awal butir awan. Kan itu 100 ya. 100 mikrometer itu dibuat meter dulu. Jadinya 10 pangkat min 4. Kemudian dapat lagi Z itu adalah ketebalan awan. Sedangkan yang ditanya di soal itu adalah berapakah ukuran butir akhir ketika mencapai dasar awan. Nah, dasar awan kita asumsikan bahwa tadi itu berada di puncak awan. Nah, di puncak awan kan. Nah, kita pakainya Z itu adalah ketebalannya. Tadi teman-teman harus perhatikan dia itu berada di mana. Kenapa 3 km ya? Karena memang dari puncak ke dasar. Makanya tebalnya 3 km. Kita asumsikan itu menjadi jarak tempuh dia gitu. Jarak tempuh dia. Oke. Paham nggak sampai sini? Aman ya? Berarti Z itu menyatakan jarak ya, Kak? Iya, Z itu jaraknya. Jadi nanti mungkin soalnya berada di tengah awan atau di mana. Itu teman-teman perhatikan juga. Jangan asal ambil datanya. Ya. Setelah itu intinya dirubah menjadi standar internasional, yaitu meter, gram, second, gitu-gitulah ya. Udah, habis itu teman-teman masukin aja DZ dan sebagainya, akhirnya mendapat rumus kayak gini. Nah ini, tadi kan teman-teman, mana ya, kan E-nya udah ketahui, E-nya 0,8, M-nya 3,5. Ada lagi pointer, kayak pengen ini aja deh. Kan E-nya 0,8, M-nya 3,5. 4 dikali rho itu adalah 1. Nah, kita udah ubah menjadi gram per meter kubik, jadi 10 pangkat 6. Terus komponen U dikali R ya, U dikali R ini. 0,8 dikali dengan R-nya itu adalah R-nya itu jari-jari. Gue belum cek itu jari-jari apa ini. Oh, udah jari-jari ya, udah bener. Jari-jari, jangan sampai ini juga jari-jari sama diameter beda. Nanti kalau diketahui diameter harus diubah dulu menjadi jari-jari. Ya, ini 10 pangkat 4 udah diganti menjadi meter. Terus gue dikurangi U kali R. Nah, ini teman-teman gak usah pusing deh sekarang. Jadi kan U itu kan jadinya kayak 3,5 banget ya. 3,5 dikurangi 0,8 dikali 10 pangkat min 4. Itu kecil banget 0,8 dikali 10 pangkat 4. Jadi kenapa gue tulisnya 3,5? Karena dihitung pun dia kan sangat sedikit selisihnya. Jadi mending teman-teman gak usah pusing-pusing, langsung aja abaikan juga bisa. Nah, rumusnya tadi bener kan? Gue takut dua-duanya dikali. Oh enggak deh. Satu doang yang dikali. Oke, habis itu teman-teman tinggal matematikain aja. Dapat 0,48 kali 10 pangkat min 7. Jadi sekitar 0,048
mikro atau 4,8 nanometer kalau nggak salah. Itu R-nya, R terakhir. Jadi bla bla bla, jangan lupa kalau ISA itu harus ada jadi bla 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 bla. Gimana? Pusing? Gue bingung juga menjelaskannya kalau online gini. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, mau tanya. Lebih kecil. Iya, boleh. Kan itu DR ya, Kak. DR itu perubahannya atau jari-jari akhirnya, Kak? Oke, bentar. Gue mau lihat dulu. Dia itu harusnya perubahan ya? Ya Itu berarti harus nanti pertumbuhan. dikurangin sih Kak. Ya kan? Iya. Oh, iya kan pertumbuhan ukir. Oh, pertumbuhan berarti harusnya nambah. Oh iya, iya. Berarti ditambah ya, teman-teman. Tadi, berarti yang tadi 100 ya, 100 mikro. 100 mikro ditambah mana mikronya? Nah, ini 100 mikro ditambah ya tadi. Itu R. R itu ukuran butir. Ukuran butir R-nya sudah dalam bentuk jari-jari. Jadi tinggal ditambahkan aja. Ditambahkan karena pertumbuhan. Kan dia bakal menjadi hujan ya, kalau semakin ke bawah itu dia semakin gede. Gue baru ingat. Sorry. Sip, thank you. Ada lagi nggak? Oke, makasih, Kak. Ada lagi, guys? Kalau soal nomor 2 itu dia efisiensi ya. Enggak deh, jarak jatuh butir awan. Warna biru 0,1 mm. Jadi 4 sorry, ya benar. Ada lagi yang tadi, soal yang tadi? Gue pause dulu ya. Atau kecepatan atau gimana? Agak susah juga ya teman-teman, mohon maklum. Kemudian habis mengalami evaporasi. Apa? Oke, bisa pakai ya. Kak, punten mau nanya. Yang di PPT itu kan ada tabel ya? Gimana yang, nih? Yang kecepatan jatuh awal di dasar awan. Nah, itu tuh kalau misalkan ada soal bisa langsung kita pakai nggak sih, Kak? Atau gimana? Menurutku bisa sih, tapi kalau teman-teman kan kalau tadi yang gue bilang kan, kalau soalnya kecepatan jatuh awannya diketahui, bisa langsung pakai itu. Kadang-kadang diameternya agak susah. Kan diameter, kan teman-teman kalau di soal biasanya ini kan 0, sekian mikro. Kan tadi kan soalnya mikro kan kecepatan awalnya. Nah, ini kan mikro kan. Sebutir awannya itu biasanya kalau dia nggak ada ini asumsi kayak gini, dia nggak apa-apa langsung pakai rumus yang nggak tanpa kecepatan itu. Tapi kalau dia diameternya gede, milimeteran kayak gini, bakal diperhitungkan kayak gitu. Karena kalau mikro bakal tipis banget, kecil banget ini. Ya walaupun akhirnya pada kecil sih, tapi masih bisa dihitung kan. Tapi kalau mikro kayaknya kita sebagai manusia limited gitu rasanya. Oke, Gimana? baiklah, Kak. Oke, Kak. Sip. Ya, kalau saran gue sih nggak usah dihafalin ya. Ya udahlah, nanti kalau ada soal, kalau ada ya udah pakai, kalau nggak ada nggak gitu mah. Kayaknya
bakal tetap dinilai, bakal ada tetap nilai gedenya kalau teman-teman rumusnya benar, salah sedikit nggak masalah. Rumusnya benar, terus hitungannya kurang lebih benar, ya bakal tetap ada nilai lo yang lumayan gede. Oke, terus yang nomor 2, bingung kayak apa ya? Itulah jarak butir awan yang semula berjadi-jadi 01 sehingga habis mengalami evaporasi pada awan yang kelembapannya 90%. Itu teorinya. Pak, kan mau nanya. Boleh, sok. Berarti DR itu R akhir dikurang R awal ya, Pak? Oh, DR itu dia ditambah. Jadi perbedaannya kan, DR itu kan perbedaan. Karena dia dari atas, dari puncak ke bawah, setauku kalau semuanya awan itu semakin yang bawah itu semakin gede titik-titik airnya. Jadi dia ditambah tadi 100 mikrometer ditambah sekian ini. Kasih Kak. Oke. Kak, DZ-nya kenapa nggak berubah? DZ-nya nggak berubah, kan dia sudah DZ. Kan dia jarak dari 0 ke 3. Jadi kan 3 jaraknya. Tapi tadi kan di atas itu sudah bilang yang 3 kali 10 pangkat 3 itu cuma ini tebalnya udah tebal. Terus kenapa perlu ditambahin D? D itu perbedaan. Jadi kalau seumpamanya kan di atas itu hitungnya 0. Terus yang paling bawah 3. Kan perbedaannya tetap 3. Oh. D kan. Saya kira nyari di bawah. Ya karena dia soalnya dari puncak ke dasar. Misal kalau dari puncak ke setengahnya berarti ya 1,5 gitu. Dari setengahnya ke puncak ke setengah. Ya, nomor 2 nih. Ada yakin nomor 1? Nomor 2 juga bingung nih gue. Pakai yang mana ya? Kecepatan jatuh. Semoga aja soalnya mirip-mirip ya kayak ini. Tapi aku yakin nih 75% bakal ini sih. Apa namanya? Materi. Nggak ngitung-ngitung banget. Biasanya ngitung-ngitung itu di unhit ya. Unhit dapat atau udah atau belum? Wow. Iya, semakin susah berarti kalau nggak ada praktikum. Oh ini pada pH rendah. Efek kegaraman, ukuran butir kritis, bukan. Yang ditanya yang nomor 2, ada nggak pertanyaan buat nomor 1? Udah ya guys. Sekarang nomor 2, jarak butir. Jadi jarak Z. Kita nggak dikasih tahu informasi yang EE-nya. Jadi nggak mungkin pakai ini, tekanan-tekanannya.
Bentar ya guys, nomor 2 aku juga berpikir nih. Mungkin ada ide mau dia yang mana rumusnya? Ukuran jarak jatuh Z. Kayaknya dia pakai keribetan deh. Keragaman bukan. Jarak jatuh. Kalau pakai efek keuntungan gimana Pak? Soalnya itu ada diketahui rumus itu ada T sama R. Ini ya? Iya. RH itu rumusnya gimana dulu? Bentar, aku cari dulu ya RH, rumus RH. Oke, teman-teman. Jadi, kayaknya kita bisa pakai rumus RH ini, tapi bentar. Ukuran butir kritis, kan udah ada ukurannya. 0,1. Tapi aduh, pengennya ada deh. Ini harusnya bisa pakai ini. Semakin tinggi RH-nya, R-nya akan semakin kecil. Sedangkan yang kita tanya adalah jarak jatuh. Jarak jatuh. Harusnya bentar. Bukan N itu jumlah molekul, antibobot. Oke sih.
TRC, ukuran butir kritis. Mungkin bisa dicari RB. Itu bukan ukuran butir kritis. Baca dulu soalnya. Riset juga jangan. Kayaknya kita harus mencari ukuran dulu, baru kalau soalnya kita pakai yang atas informasi. Oh, enggak nyambung sih kayaknya. Oke, kita coba. Oke. Sudah janji. Halo, teman-teman, sorry ya masih on off mic. Mending lo yang ngajar ya, Man. Oke, jadi kan tadi kita dapatnya sama jari-jari ya. Nah, di sini kita pakainya yang ukuran butir kritis saja. Nanti dari ukuran butir kritis ini, kayaknya kita bisa lihat efisiensinya disamain sama soal atas. Mungkin, ya. Kayaknya itu nyambung, cuma dia agak beda.
menurutku ya. Nah, di sini RH itu adalah saturation atau S. Ini adalah kelembab E itu uap air. Uap air per uap air yang lembab dikali 100 itu namanya RH. Nah, nanti tinggal dimasukin aja. Berarti RH kalau kita mau cari S, berarti kan RH-nya dibagi 100 gitu. 0,9 jadinya S-nya. Oke, cari S dulu. S itu RH dibagi 100. RH-nya 90%, 100. Berarti 0,9 RH-nya. Kita masukin rumus RC sama dengan 2 kali theta. Theta itu apa? Theta itu apa, Pen? Oh, theta ini jangan-jangan jarak. Suhu potensial. Mana? Jauh banget. Dua. 2 theta. Oh, bukan delta. Apa namanya? Sigma. Ya, 2 sigma. Do. Do. Di sini juga ada keterangan. Sayangnya. Ya. Dua theta itu biasanya itu kayak koefisien sesuatu, tapi aku lupa. Pembentukan awan. Sebentar ya, teman-teman. Baru pembentukan awan nih. Ada bentar ya. Wait.
Halo guys, saya kembali. Jadi gini ya, tadi kan kita mau pakai yang R ini. Nah tadi. R ini ya. Pakai yang ini. Pakai yang ini. Tapi kita nggak tahu nih tetanya apa. Teta ini adalah konstanta Stephen Boltzmann yang nilainya itu adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Ya, itu karena dia pakai aturan gas apa kalau gas abadi apa sih? gas itu loh yang Gas ideal, Pak. ya Allah, makasih. Gas ideal, mohon maaf ya, guys. Nah, itu pakai Stephen Boltzmann. Nah, nanti R-nya ini kita cari pakai kalau kita pengen cari jarak jatuh, aku sih mikirnya pakainya efisiensi. Nah, efisiensi ini aku nganggapnya soal itu nyambung ya. Jadi bisa pakai 0,8. Tapi kalau seumpamanya nanti nggak ada, aku nggak ada kepikiran nanti pakai apa sih sejauh ini. Jadi R ini bakal membantu kita untuk mencari si X atau Z-nya. Buat nanti rumus yang ini, rumus efisiensi. Mana efisiensi? Rumus efisiensi pakai gini. Ini kan bisa nih, R ditambah R pangkat ini, X-nya diketahui efisiensi 0,8. Nanti X-nya bakal tahu berapa. Oke, kita coba dulu R-nya. Jadi R itu adalah 2 kali theta kali RV kali rho kali T kali ln S. Sorry. Ini boleh pakai kalkulator nggak besok? Nggak dikasih tahu sih. Bawa aja deh kalau saranku. Mau dipakai atau enggak, bawa aja. Ya. Besok ya udah. Lusa. Iya, maksudnya lusa. 2 kali 5. Oh ya. Nanti juga bilangin. Tapi ada praktikum nggak hidromet? Nggak ada. Itu nilai kalian dari apa aja? Ya Allah, sedih banget. Tugas sama Pak. Makanya dikasih tugas, gara-gara ada praktikum kasih tugas masuk nilai. Pakai T. Kayaknya kalau menurutku nggak terlalu rumusable deh. Bener deh. Emang hidromet itu online di kampus. Nggak tahu. Emang ada yang nggak di kampus, teman-teman? Ini online nggak sih? ASK online di rumah. Oh, enak dong. Online Kak katanya. Tapi kayaknya full online sih. Kalau full online bisa sih, ya. Belajar di sini. Berarti meteorologi satelit ada. Kayaknya Isai, aku sih mikirnya. Nanti aku kasih soal UTS-ku yang 55 ya. Nanti dikerjain sendiri. Oh, bisa kok. Setidaknya udah ada 9 kan. Iya udah. Ini bukan ini lagi ya. RC sama dengan 11. Ini sorry. Nggak tahu sih benar apa salah, tapi sesuai logikaku kayak gini ya guys. Minus kok minus jadinya? Ln 0,9 minus ya?
Ya minus. Aneh banget minus. 11,34 dibagi minus 29. Tujuh sepuluh. Yang nomor 2 kayaknya perlu aku pelajarin lagi deh teman-teman. Tapi serangkepku itu nanti dia pakai rumus yang ini. Terus habis pakai rumus yang itu dapat R kan? Dapat R kecil. Nanti dia bisa pakai rumus efisiensi yang bagian pertumbukan. Nanti kita bisa dapat X-nya. Nah, X-nya ini gue rasa ini adalah jarak jatuh gitu loh, jarak jatuhnya. Bisa jadi jarak jatuh, bisa jadi jarak datar. Bisa dianggap itu jarak jatuh karena itu dia bakal menjadi nggak bisa juga ya. Oke. Jarak jatuh butir awan. Jarak jatuh butir awan. Senangkapku gitu bisa dipakai buat rumus jarak yang ini ya. Tapi nanti kalau semuanya aku nanti kepikiran lagi, aku update deh nanti malam. Coba kalau yang sekarang kayaknya nggak. Oke, terus kalau soal-soal yang lain ada nggak? Sejauh ini baru dikasih itu sih Kak. Kemarin dibahas atau cuma itu aja? Nah sebenarnya itu harusnya kan dikerjain. Terus kalau misalnya Prof Daniel nawarin buat dibahas atau kalau misalnya yang tanya, tapi ternyata mungkin teman-teman tuh belum bisa memecahkan soalnya, jadi belum ada yang nanya ke beliau. Oke ya. Kalau soal yang dulu itu ini soalnya Prof Daniel sama sekali nggak ada hitungan. Justru soalnya Pak Putu nih ada hitungan. Itu malah nggak ngasih hitungan kemarin. Soalnya kebagian materi pas Pak Putu itu nggak ada hitungan. Oh iya. Tapi ada nggak sih hitungannya? Pak Putu kan yang akhir-akhir ini kan? Nah ini Pak Putu nih. Iya. Ada hitungan nih. Ada cuman Pak Putu nggak ngasih. Oh nggak ngasih itu bukan berarti nggak ada ya. Ini Pak Putu nih. Intensitas hujan pakai hitograf. Tinggal dilihat aja. T1 sama T2 nilainya berapa? Yaudah 0,1. Antara T1 sama T3. T1 sampai T3. Hitung aja berapa? T1 sampai T2 0,25 ditambah T3 0,5. Kayak gitu udah kayak anak TK nambah-nambah. Nah, ini pakai ini rumusnya ini. Serem ini. Ini teman-teman tinggal lihat mau metodenya apa. Oh, metodenya adalah polygon descent. Metode polygon descent itu harus pakai kayak gini, taram. Dia adalah harus lihat curah hujannya berapa, luas wilayahnya berapa. Nah, ini udah ada, tinggal dicek-cek aja gitu. Nanti gue kirimin yang ini. Paling ini sih, ini kan ada agak-agak pemahaman ya. Adalah campuran dari udara kering dan uap air. Ini apa? R ini apa? Ini jawaban gue dikasih gak ya? Tapi aku
adanya tuh jawabannya bagian 1 doang kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Lupa. Wajib banget. Susah nggak dinamo? Bukan susah sih bang, lebih ke nggak paham. Nggak tahu pas ngomong apa. Ini doang. Nggak ada ini. Full ngomong. Tapi ini nggak tahu. Kalkulus gua Oh ini bukan. Ini pas UAS ya. Sorry salah. nggak menarik banget. Gua Nggak jadi ada teman-teman. Hilang jawabannya. Jawabannya udah nggak ada di laptopku. Jadi nanti aku kirimin deh sekarang. Oke. Paling gambarannya tuh kalau kemarin 56 benar-benar pilihan ganda sama benar salah. Jadi menurutku pun kalau hitungan benar-benar sederhana, yang nggak sederhana sih, tapi kayak bukan yang hitungan mengerikan kayak gitu. Jadi kayaknya kalau hidromet masih aman. Cuma kalau unhit itu benar-benar hitungan. Karena materinya memang ini ya, kayaknya banyak hitungan juga. Jadi kalau unhit sih menurutku hitungan lebih dipelajari. Semoga sama ya kayak gitu-gitu juga. Pun juga dosen-dosen ngajarin ke hidromet gak terlalu hitungan banget kan. Lebih ke pemahaman teman-teman. Entah itu isai ataupun pilihan ganda sepertinya bakal banyak kayak gini. Kak Punten mau nanya. Boleh? Halo Kak. Oh iya. Halo. Ini Kak. Ya. Sebenarnya kurang paham yang ini sih Kak, yang di bagian intersepsi hujan. Intersepsi hujan. Iya. Yang digambar itu loh Kak. Yang ada wet Yang canopy sama dry canopy. Oke. Oh, yang bagian personil ya? Ini ya? Ya, betul ini. Kak. Ya, yang ada gambar pohon Kak. Nah, ya. Nah, intersepsi itu adalah bentar. Tahu kan intersepsi teman-teman itu apa? Apa? Itu yang ketahan-tahan kalau ada kanopi. Ya, itu intersepsi itu adalah curah hujan yang tertahan, yang ditahan oleh tajuk. Yang ya pokoknya dia belum sampai ke tanah aja. Itu intersepsi. Intersepsi benar. Yang bingung itu yang mana ini? Atau yang mana? Bawah ini. Yang gambar pohon itu Kak. Yang ada wet canopy sama dry canopy. Oh, ini ya. Iya, betul Kak. Oh, ini adalah evaporasi, teman-teman. Jadi, kalau wet canopy itu berarti ada intersepsi dari curah hujannya. Kalau dry canopy mungkin ada intersepsi, tapi bukan dari curah hujan, kayak dari embun dan sebagainya. Dia nggak ada hujan gitu loh. Dia di masa-masa nggak ada hujan gitu maksudnya. Nah, ini untuk menghitung kayak apa ya, evapotranspirasinya. Kalau di sini evapotranspirasi nih. Nah, ini itu maksudnya wet canopy sama dry canopy itu bukan suatu hal yang sama, apa ya, kayak curah hujan net curah hujan atau curah hujan neto, curah hujan bersih itu didapatkan dari evaporasi dari tajuk basah, transpirasi, dan bla bla bla. Nah, kalau evapotranspirasi itu dia evaporasi tajuk basah dia tuh jadinya pakai wet canopy. Cara ngitungnya dari sini nih. Evaporasi dari canopy itu nanti gue ulangin lagi. Jadi net rainfall itu neto ya, curah hujan bersih. Itu dia didapatkan dari pengurangan total curah hujan dikurangi hal-hal yang apa ya, kayak ke atas gitu, kayak evapotranspirasi, transpirasi, evapotranspirasi. Itu net curah hujan. Jadi berbeda curah hujan yang
yang masuk ke dalam bumi gitu, yang nggak dievaporasi lagi, itu nature hujan. Nah, cara ngitungnya kan ini gross rainfall. Gross rainfall itu lihat panahnya kan ke bawah semua kan. Dia itu bakal menjadi input untuk si wet canopy-nya, ataupun langsung ke dalam tanah, ataupun langsung ini ya ke dalam tanah, ataupun ke tajuk-tajuk gitulah. Lalu langsung nih dari sini kita lihat kan di sini kanopi ada yang terintersepsi, ada yang lolos juga. Nah, di sini kalau semuanya lolos dia bakal masuk ke drainase kayak gini. Dapatlah dia trough fall itu kayak lajunya air di dalam batang-batang kayak gini nih. Trough fall itu ya semacam ini. Ya, itu trough fall apa namanya? Stem flow, trough fall. Nih, trough fall. Dia itu aku lupa deh bedanya. Trough fall tuh kalau misalnya langsung turun ke bawah. Kalau dari kanopi, kalau stem flow itu dia melalui batang. Oh iya, betul. Jadi tapi tetap di ini ya, tetap di sela-sela tanaman. Itu trough fall. Kemudian kalau yang kan ini kanopi langsung kalau semuanya dia nggak masuk ke dalam tanamannya, dia bakal jadi trough fall. Terus kemudian ada yang free trough fall juga, artinya dia yang di tanah luas gitu. Terus ada juga yang di terang itu kayak masuk ke dalam tanamannya. Terus tapi yang nggak terintersepsi, dia bakal ngalir ke dalam pohon, jadilah stem flow. Nah, ini dapat kayak gini. Nah, tapi si trough fall sama stem flow ini harus dikurangin juga dengan yang intersepsi kan. Nah, intersepsi ini sebenarnya nggak ada di sini tulisan intersepsi, tapi bisa dilihat dari evapotranspirasi sama transpirasi. Nah, kalau ada evapotranspirasinya atau evaporasinya, berarti itu ada intersepsi di dalam tanaman tersebut gitu. Pun juga transpirasi, berarti dia dari tanaman yang kalau wet kan tanaman yang wet atau tanaman yang basah dia akan susah kan untuk transpirasi atau bernafas. Jadi dia digambarkannya sebagai tanaman yang kering atau yang nggak ada hujan gitu. Pas nggak hujan. Itu untuk melihat net rainfall aja sih kalau diagram ini. Makin bingung nggak? Gimana? Tadi yang tanya siapa, Fauzi? Siapa? Oke, udah cukup paham nggak? Ya, ini cuma melihat net rainfall aja. Oke, ada lagi? Ya, sampai maghrib aja ya, teman-teman. Nanti aku kirimin deh soalnya. Oh iya, kemarinnya tuh kayak tajuk-tajuk ini deh. Harus membedakan infiltrasi. Intersepsi pada saat pada pohon-pohon yang berbeda itu biasanya kayaknya keluar deh, semoga ya. Jadi jenis-jenis pohon itu akan beda-beda intersepsinya. Yang daunnya kecil, yang rindang itu nanti berapa itu juga teman-teman coba cek. Banyak loh yang ada. Oke, ada lagi teman-teman. Intersepsi begini guys. Baca aja deh, kesalahanku baca aja. Gak usah pusing-pusing lah, teman-teman. Aku rasa bakal banyak materi pemahamannya. Tapi tetap ada hitungan, cuma nggak sebanyak itu. Nggak separah itu juga. Kalau yang model-model itu kira-kira keluar nggak ya? Keluar sih, aku rasa. Tapi bukan itu dibahas banget nggak sama Prof. Nurdin? Kayaknya seingat aku sih enggak deh. Ya nggak teman-teman? Model-model dibahas nggak sama Prof? Model-model? Enggak ya? Paling dibahas, cuma disebutkan. Paling ini sih benar salah. Berikut adalah model-model. Apakah model regresi ini? Biasa kalau nggak jelas. Iya.
Paemon Monte ini model-model yang mirip-mirip di Unhit kan sebenarnya. Kalau teman-teman belajar Unhit, aku rasa juga Sama masuk bahkan sidik-sidik. basic juga. Enggak. Iya. Nah, Isohyet kayaknya juga itu di Unhit ya. Enggak di sini. Oh, di sini. Aku rasa itu keluar yang tadi. Iso Gitu. high. Isohyet ataupun Tapi di menghitung pakai aritmatik yang tadi yang punya Pak Putu. Ini kurvanya pelajarin ya. Kurva-kurva kayak pembentukan awan yang di Meteo. konser kali. Sama sih harusnya teman-teman. Portable itu. 2020 lagi kan? Ini punya ini gua. Terus dikasihnya pasti yang ini, yang udah bersuara. Atau enggak? Apanya udah bersuara? Ini bersuara enggak? Oh, teman-teman enggak dikasih yang bersuara. Oh ya karena teman-teman offline. Gue dikasih yang bersuara sama Prof. Daniel. Laptop gua nggak bisa pakai yang bersuara. Ada lagi enggak? Apa yang bersuara di LMS, tapi Oh, ada ya. ya PPT formatnya. Mana? Sorry. Bilang dong. Ada lagi? Sebelumnya sorry banget ya aku jelasinnya kurang maksimal. Sudah. Semoga lancar deh. Hari kapan? Lusa. Besok apa? ASK jangan AFK lah. Yang Ray itu. Ya. Paidung. Oh. Oke. Ada lagi teman-temanku. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Semoga enggak sih. Paling kalau dari gua bingung Kak, alhamdulillah bingung Mas. ya nggak apa ya kalau bingung dibaca aja. Semoga beneran offline, semoga beneran online. Anda mulutnya ya. Salah doa. Amin, Salah. amin, amin Offline online. beneran. Ya amin online. Ya kalau online sih Jangan online di kelas tapi. jangan online di kelas. Kalau bisa online-nya beneran online. Ya. Kalau ada yang bingung Nggak apa-apa. tanya gue ya, gue udah ngerti. Siapa tuh yang ngomong? Pak Klimter kan ngawas ya Pak? Tadi gue ditawarin sih Sama siapa? Sama Pak Bambang. sama Pak Bambang. Tapi nggak tahu katanya belum fix mau Soalnya kalau online atau offline. fix katanya online di kelas kalau Klimter. Oh, Kemarin Pak oke. Bambang udah bilang. Oke, jadi kalau Klimtrop ya sekalian Klimtrop itu kalau Pak Bambang yang buat soal ABJ-an masih masih pilihan ganda. Masih benar salah gitu-gitu, masih pemateri lah. Itu isi. Ya, jelas. Ya, Didit, siap. Didit. Si Arya. Didit. Udah ya guys. Selamat menikmati malam. Iya bocor. Selamat menikmati malam UTS yang panjang. Jangan begadang. Besok offline ya? Online. Oh, besok online. Alhamdulillah. Kalau itu baik memang. Online, oke.